Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A7 dari kelas 4A. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Contoh Perencanaan Sambungan Baut. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan teman-teman saya. Nama saya Ananda Rizky Adijaya Nugroho dengan NIM 2019D1B020. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Untuk pemateri kedua akan dibawakan oleh saudara Aryan Saputra dengan NIM 2019D1B028. Untuk pemateri ketiga akan dibawakan oleh saudari Apriani dengan NIM 2019D1B02. Sambungan baut. Setiap struktur baja merupakan gabungan dari beberapa komponen batang yang disatukan dengan alat pengerancang. Salah satu alat pengencang adalah baut. Mesin atau konstruksi terdiri dari beberapa bagian, yang mana bagian satu dengan yang lain akan dihubungkan. Salah satu cara untuk menghubungkan satu bagian ke bagian yang lain adalah dengan cara memberikan sambungan. Kelebihan dan kekurangan penggunaan sambungan baut. Kelebihan sambungan baut adalah 1. Lebih mudah dalam pemasangan atau penyetelan konstruksi di lapangan. 2. Konstruksi sambungan dapat dibongkar pasang. 3. Dapat dipakai untuk menyambung dengan jumlah tebal baja lebih besar dari 4 diameter atau 4D. Tidak seperti paku keling, tingkat maksimalnya 4D. 4. Pemasangan baut tidak harus dipasang oleh pekerja ahli. Namun, ada juga kekurangannya. Kekurangannya sambungan baut adalah 1. Tekstur yang dihasilkan sambungan baut terlihat lebih kompleks dari biasanya. Bagian tidak rata atau tidak bertekstur. 2. Apabila ada baut yang mengalami kerusakan, maka proses pembongkarannya akan sulit. Dan ketiga, ikatan yang terbentuk antara ngor dan baut lambat atau akan melonggar. Lama-lama akan melonggar. Contoh gambar yang menggunakan sambungan baut ada di atas saya ini. Ada mercury atau strong impression on balded connection yang dimaksud Yarim Biyik 2020, dan sambungan las atau yang bisa disebut elegant impression on welded connection atau CSIS 2020. Baut hitam biasa atau baut mutu ST strip 37 biasa digunakan pada struktur ringan yang memikul beban statis dan untuk batang sekunder. Ada juga namanya baut mutu tinggi, baut A325 dan baut A490. Biasa digunakan dalam pembangunan infrastruktur yang kompleks atau bangunan tingkat tinggi. A307 diameternya 6.35 hingga 104 mm. Untuk proof strip atau MPa-nya tidak diketahui. Kuat tarik atau minimal MPa 60. Untuk tipe baut A325 diameternya 12.7 hingga 25.4. Proof strip atau MPa-nya 585 dan kuat tarik minimal MPa-nya 825. Serta tipe baut A490 diameternya 12.7 hingga 38.1 mm dengan proof strip atau MPa 825 dan kuat tarik minimal 1035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Saputra, NIM 2019D1B028. Saya akan melanjutkan materi dari Ananda. Materi yang akan saya sampaikan yang pertama adalah tahanan nominal baut. Suatu baut yang memikul beban terfaktor RU sesuai persyaratan LRFD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. RU lebih kecil dari Pi dikali Rn, dengan Rn adalah tekanan nominal baut, sedangkan Pi adalah faktor reduksi yang diambil sebesar 0,75. Besarnya Rn berbeda-beda untuk masing-masing tipe sambungan. Selanjutnya, jenis tahanan baut. Yang pertama ada tahanan geser. Tahanan geser baut adalah tahanan yang nominal suatu buah baut yang memikul gaya geser memenuhi persamaan sebagai berikut. Rn sama dengan M dikali R1 dikali Fu pangkat B dikali AB. Dengan R1 sama dengan 0,50 untuk baut tanpa ulir pada bidang geser. R1 sama dengan 0,40 untuk baut dengan ulir pada bidang geser Fu. B adalah kuat tarik baut. AB adalah luas bruto penampang baut pada daerah tak berulir. M adalah jumlah bidang geser. Yang kedua ada tahanan tarik baut. Tahanan tarik baut adalah baut yang memikul gaya tarik tahanan yang nominalnya dihitung menurut persamaan sebagai berikut. Rn sama dengan 0,75 dikali Fu pangkat B dikali AB. Dengan Fu adalah kuat tarik baut, AB adalah luas bruto penampang baut pada daerah tak berulir. Tahanan tumpu baut. Tahanan tumpu baut adalah tahanan tumpu yang nominalnya tergantung kondisi yang terlemah dari baut atau komponen pelat yang disambung. Besarnya ditentukan sebagai berikut. Rn sama dengan 2,4 dikali dB dikali TP dikali Fu. Terima kasih untuk saudara Aryan sudah membawakan materi yang kedua. Selanjutnya lanjut ke materi yang ketiga. Silakan
Saudari Apriani untuk membacakan materi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani, NIM 2019-D1B025. Saya dari kelompok A7. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Aryan Saputra, yaitu mengenai contoh perencanaan sambungan. Dalam peraturan SNI itu telah ditetapkan untuk tata letak baut diatur dalam SNI pasal 13.4, di mana yang pertama, jarak antara pusat lubang baut harus diambil itu tidak kurang dari 3 kali diameter nominal baut. Nah, jarak antara baut tepi itu dengan ujung pelat itu harus sekurang-kurangnya 1,5 diameter nominal baut. Plat, lapis tertipis dalam sambungan atau 200 mm, sedangkan jarak tepi maksimum harus tidak melebihi 4 TP ditambah 100 mm atau 200 mm. Lanjut ke contoh soal. Nah, untuk di sini ada contoh soal di mana jenis baut A325 dengan diameter 19 mm digunakan untuk sambungan seperti pada gambar ini, dan kita disuruh menghitung kuat rencana geser baut sambungan. Di sini sudah diketahui bahwa baut ini jenis 325 dengan diameter 19 mm, dengan di sini adalah plat buhul dan di sini batang tariknya. Nah, di sini juga sudah ditentukan bahwa untuk kuat geser yang ada ulir dan tidak ada ulir itu sudah ditentukan. Yang dimana untuk yang ada ulir kuat gesernya itu 372, sedangkan yang tidak ada ulir itu 457. Untuk batang tarik itu untuk diameter daripada bautnya itu adalah 19 mm, sedangkan BJ-nya 325, dan sesuai dengan peraturan LRFD yang untuk ada ulir pada bidang geser itu nilainya adalah 372 MPa, dan untuk yang tidak ada ulir pada bidang geser itu adalah 457 MPa. Dimana untuk mencari kekuatan per baut itu kita menggunakan rumus Rn sama dengan 0,75 FNF dikali AB, dimana 0,75 ini adalah nilai daripada reduksinya, FNF ini adalah nilai daripada kuat gesernya, dan AB ini adalah luas penampangnya. Nah, karena kita ketahui bahwa luas penampang daripada baut itu berbentuk seperti lingkaran, maka kita menggunakan rumus ini untuk mencari luasannya, yaitu 1/4 pi dB kuadrat, di mana dB adalah diameter baut, dan kemudian kita menghitung dan memperoleh nilai ini. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan kuat baut itu, misalnya ketika kita di lapangan, kita kan misalnya kita tidak memperoleh informasi yang jelas bahwa apakah pada bidang geser itu bautnya ada ulir atau tidak. Sebaiknya kita mengasumsikan baut itu ada ulir. Karena kenapa? Misalnya kalau kita mengasumsikan bautnya ada ulir, itu akan lebih konservatif terhadap kekuatan gesernya. Karena ketika misalnya di lapangan kamu mengasumsikan ada ulir, maka hitungan kamu akan pas. Namun jika tidak ada ulir, maka ada ekstra kekuatan. Nah, jika dari awal misalnya kamu asumsikan dia ada ulirnya, maka di lapangan itu ulir, maka kamu akan down pada kekuatannya. Nah, sehingga itu kita asumsikan dia baut itu ada ulir. Nah, ketika kita asumsikan, maka kita menggunakan nilai kuat gesernya adalah 372 MPa. Nah, untuk di sini adalah kan di sini nilainya adalah MPa. Supaya kita bisa mengubah menjadi kilonewton, kita bagi menjadi 1000. 372 ini adalah nilai daripada FNF-nya, untuk 83,5 ini adalah nilai dari luasannya. Dibagi 1000 agar menjadi kilonewton, menjadi 129,6. Nah, yang kemudian untuk mengetahui total kuat rencana baut, yaitu kita mengalihkan dengan banyaknya jumlah baut. N ini adalah jumlah baut. Nah, di soal ini jumlah bautnya itu ada 4 buah. Jadi kita mengalihkan hasilnya ini yaitu dengan nilai N sama dengan 4. Dan 0,75 ini kita ambil dari nilai reduksi, dan hasilnya adalah 388,7. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang salah dan tidak enak di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.